Halo sahabat ternak. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang izin impor ternak di Indonesia. Perizinan impor ternak adalah proses pemberian izin impor hewan ternak dari negara lain ke Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan meningkatkan produksi peternakan dalam negeri. Nah, proses perizinan impor ternak melibatkan beberapa lembaga seperti Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian, dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, impor ternak harus dilakukan oleh perusahaan yang telah memenuhi persyaratan izin impor dari pemerintah. Nah, ternak yang akan diimpor harus memenuhi persyaratan kesehatan dan karantina hewan yang diterapkan oleh pemerintah nih. Persyaratan ini meliputi pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, dan sertifikat kesehatan hewan. Nah, selain itu ada juga nih syarat-syarat perizinan impor ternak. Yang pertama, ada hewan ternak yang akan diimpor harus sesuai dengan jenis dan spesies yang diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian hewan ternak harus sehat dan bebas dari penularan penyakit. Kemudian yang ketiga, hewan ternak harus memiliki sertifikat kesehatan hewan dari negara asal, dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga terkait, dan yang terakhir adalah proses pengajuan perizinan impor ternak. Nah, setelah persyaratan itu ada prosedur nih. Yang pertama ada pengajuan permohonan izin impor oleh pemilik hewan ternak. Kemudian ada permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti sertifikat kesehatan hewan dan dokumen kepemilikan hewan ternak. Kemudian setelah permohonan diterima, lembaga terkait akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen. Dan yang terakhir itu, jika terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran, maka permohonan akan ditolak atau izin akan dicabut. Impor ternak memiliki beberapa keuntungan bagi peternak dan masyarakat Indonesia. Yang pertama, impor ternak dapat meningkatkan varietas genetik ternak dalam negeri sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak lokal. Yang kedua, impor ternak dapat mempercepat pengembangan teknologi peternakan dan meningkatkan kualitas pangan nasional. Selain itu, impor ternak juga dapat membantu stabilisasi harga dan pasokan daging di pasar domestik. Meskipun memiliki keuntungan, impor ternak juga memiliki resiko yang harus diperhatikan. Resiko utama adalah masuknya penyakit hewan dari luar negeri yang dapat menyebar ke ternak dalam negeri dan berdampak pada kesehatan manusia. Nah, dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa perizinan impor ternak merupakan proses yang penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dan meningkatkan produksi peternakan dalam negeri nih. Nah, proses ini melibatkan beberapa lembaga dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Impor ternak memiliki keuntungan dan risiko yang harus diperhatikan, sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Dengan demikian, perizinan impor ternak dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peternak dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, tadi udah dijelasin beberapa nih, mulai dari perundang-undangan, persyaratan, prosedur, keuntungan, dan ada juga risiko. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you for watching.